Selamat datang di Desa Trimulyo, atau yang lebih sering disebut Ngerang, adalah salah satu bagian dari Kecamatan Juwana. Desa Trimulyo merupakan desa dengan penghasilan tertinggi kedua di Kecamatan Juwana setelah Desa Bendar. Fasilitas publik yang ada di Desa Trimulyo antara lain terdapat balai desa, satu pasar, lapangan Bung Dalio, lapangan voli, satu masjid, dan 17 musola. Sedangkan fasilitas pendidikan, Desa Trimulyo memiliki 2 SD, 3 TK, 1 TPQ, kantor paguyuban Nahkoda, Polindes. Perekonomian masyarakat Desa Trimulyo dapat terpenuhi dengan berbagai cara. Di Desa Trimulyo, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, petani, peternak, pedagang, dan wirausaha. Banyak nelayan di Desa Trimulyo yang menjadi nahkoda. Bahkan, beberapa masyarakat memiliki kapal pribadi sebagai bisnis besar mereka. Di Desa Trimulyo juga banyak yang membuka usaha produksi kerupuk mentah dengan bahan dasar hasil laut, seperti kerupuk ikan tunul, ikan tenggiri, ikan bandeng, cumi, kepiting, terasi, dan udang. Desa Trimulyo begitu gigih dalam melatih para masyarakatnya untuk berwirausaha. Di Desa Trimulyo sering mengadakan pelatihan pembuatan produk makanan melalui kegiatan PKK untuk mendorong masyarakat agar dapat berkreasi untuk membangun sebuah usaha. Nama saya Pak Gasi, memproduksi kerupuk sejak tahun 2009. Produksi kerupuk itu saya mulai 2009 karena saya kekurangan untuk memberikan tambahan penghasilan tambahan. Nama saya Bu Sira Gitawati, usaha saya jualan kerupuk. Awal mula usaha saya ingin menambah penghasilan untuk keluarga sejak tahun 2018. Usaha kerupuk di Desa Trimulyo sudah bersertifikasi halal dan memiliki sertifikat produksi industri rumah tangga. Desa Trimulyo terkenal dengan hasil perikanan tambaknya, yaitu ikan bandeng. Beberapa masyarakat juga membuka usaha produksi bandeng presto sebagai mata pencahariannya. Produk bandeng presto ini adalah bandeng presto asli khas Juwana Pati. Ya, bandeng Juwana adalah bandeng presto yang berasal dari Juwana, Kabupaten Pati. Namun sayangnya halayak umum kurang mengetahui asal-usul bandeng presto Juwana. Berbagai macam hasil laut memberikan beragam potensi usaha bagi masyarakat untuk terus berinovasi menghasilkan berbagai produk yang inovatif dan dapat meningkatkan penghasilan mereka. Nama lengkap saya Yulailani. Saya usaha bandeng presto sejak 2021. Awal mula asal saya usaha bandeng presto ini ada inspirasi dari ketika pulang pergi ke Semarang, Jakarta. Saat ke bandara, ada beberapa pendatang itu bawa oleh-oleh bandeng presto. Akhirnya saya punya ide untuk usaha bandeng presto ini. Industri kreatif unggulan yang menjadi kebanggaan Desa Trimulyo antara lain adalah Rengginang Udi Bawang Lanang, bandeng sedap malam, kerupuk badasi, kerupuk busri raki, dan anak ayam Bu Mami. Selain itu, kegiatan masyarakat di
juga sangat produktif. Seperti diadakannya kegiatan posyandu, posbindu, pos lansia, germas, pos remaja, PKK, dan BUMDes yang berjalan secara efektif. Masyarakat Desa Trimulyo sangat mengutamakan kesehatan dengan menerapkan gaya hidup sehat dan melakukan pemeriksaan rutin melalui kegiatan tersebut. Terakhir, kami segenap tim PKKM Desa Trimulyo mengucapkan terima kasih atas pengalaman, kenangan, dan ilmu yang sangat berharga dan tak terlupakan. Desa Jatirejo merupakan desa yang bertempat di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Secara geografis, Desa Jatirejo berbatasan dengan Desa Soko di sisi sebelah utara, Desa Bajem di sisi sebelah selatan, dan Desa Sarirejo di sisi sebelah timur, serta di sisi sebelah barat berbatasan dengan Desa Tempuran. Desa Jatirejo terdiri dari 10 rukun tetangga dan 2 rukun warga. Desa Jatirejo mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.317 jiwa yang terdiri dari 654 laki-laki dan 663 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 460. Mayoritas penduduk Desa Jatirejo bermata pencaharian di sektor pertanian dengan hasil panen berupa jagung, padi, melon, bawang merah, dan sebagainya. Dan sebagian kecilnya berprofesi sebagai guru, polisi, Tentara Nasional Indonesia, karyawan swasta, perangkat desa, pegawai negeri sipil, pedagang, dan bidan. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor kepala desa, balai pertemuan, 1 masjid, dan 7 musola. Sedangkan dalam aspek pendidikan, Desa Jatirejo memiliki 1 kelompok bermain, 1 taman kanak-kanak, 1 sekolah dasar, 1 taman pendidikan Al-Quran, serta madrasah diniyah. Di Desa Jatirejo juga memiliki sarana olahraga, yaitu 1 lapangan sepak bola dan 1 lapangan voli. Di Desa Jatirejo ini memiliki potensi dari segi sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Dengan banyaknya potensi sumber daya yang ada, mendorong masyarakat dalam menciptakan usaha lokal dalam pengolahan potensi yang ada. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu kerupuk jamur dan pangsit bawang. Tentunya tidak hanya itu saja. Masyarakat Desa Jatirejo hidup dalam kebersamaan yang kuat, serta masih menjunjung tinggi adat istiadat yang dimilikinya. Di Desa Jatirejo ini memiliki keragaman budaya. Dengan adanya keragaman budaya yang dimiliki, mampu memberikan kekayaan dalam bentuk adat istiadat. Adapun budaya tahunan yang terdapat di Desa Jatirejo ialah sedekah bumi dan campur baur. Sedekah bumi sendiri merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat Desa Jatirejo sebagai rasa syukur atas hasil bumi. Upacara ini biasa dilakukan di balai desa dengan diadakannya pesta rakyat. Tentunya tak kalah menarik, budaya yang satu ini menjadi budaya tahunan yang ada di Desa Jatirejo, yaitu budaya campur baur. Budaya campur baur merupakan upacara adat yang dipercaya menjadi sarana tolak bala,
dilakukan dengan berkumpulnya masyarakat Desa Jatirejo dengan membawa berbagai jenis makanan dan jajanan pasar di suatu tempat seperti di balai desa. Desa Bermi terletak di sisi timur lereng Gunung Muria, berjarak sekitar 17 km dari pusat kota Pati. Desa ini memiliki luas wilayah 7,58 km persegi yang terdiri dari 33 RT dan 10 RW, yang berbatasan langsung dengan Desa Kedung Bulus di sebelah utara, Desa Sukobubu sebelah selatan, Desa Kandang Mas sebelah barat, dan Desa Banyu Urip di sebelah timur. Desa Bermi memiliki tradisi tegur sapa untuk memperkuat silaturahmi antar masyarakat. Desa Bermi merupakan salah satu desa dari 11 desa yang berada di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Merupakan desa yang letaknya paling barat karena berbatasan dengan Kecamatan Ndawi, Kabupaten Kudus. Desa Bermi sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 4.793 jiwa dengan mata pencaharian paling banyak ini sebagai petani. Komoditas unggulan antara lain ini adalah ubi kayu atau singkong, sehingga banyak para penduduk yang mengolah singkong tersebut ini menjadi ceripeng ketela maupun sebagai produsen tape, yang lainnya masuk di pabrik tepung tapioka. Mayoritas penduduk Desa Bermi beragama Islam yang dibuktikan dengan adanya 8 masjid yang masih beroperasi dan berdiri kokoh tersebar di setiap dusunnya. Terdapat juga beberapa pondok pesantren seperti Yayasan Rodatul Falah, Yayasan Al-Anwariyah, dan Yayasan Modiwongso. Selain itu, ada juga 10 sarana pendidikan yaitu TK Azhara Bermi, SD Negeri Bermi 1, SD Negeri Bermi 2, SD Negeri Bermi 3, MI Mambaul Ulum, MI Tahfizul Quran Rodatul Falah, MTS Mambaul Ulum, MTS Asi Sifiiyah, SMP Islam Rodatul Falah, SMA Islam Rodatul Falah. Desa Bermi memiliki beberapa sarana prasarana yang bertujuan untuk digunakan dan melayani masyarakat sekitar, seperti PKD, pos kesehatan desa yang biasa digunakan masyarakat sebagai sarana untuk periksa kesehatan, perpustakaan desa yang biasanya dikunjungi anak-anak untuk membaca guna menambah pengetahuan mereka. Salah satu wisata Desa Bermi yaitu Gunung Gong yang memiliki pemandangan indah yang biasanya dikunjungi masyarakat untuk melihat sunset dan sunrise. Letak Gunung Gong berada di dataran tinggi sehingga dapat melihat pemandangan bangunan-bangunan di Kabupaten Pati. Tersedia juga penjual makanan kecil yang dapat menemani bersantai para wisatawan. Desa Bermi terbentang luas lahan singkong yang tumbuh subur, yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Bermi. Penduduk didominasi sebagian besar bekerja sebagai petani. Selain sebagai petani, penduduk Desa Bermi bekerja sebagai peternak, pekerja bangunan, dan pengusaha. Desa Bermi yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Desa Beringin memiliki potensi alam berupa singkong yang digunakan masyarakat untuk peluang usaha. Singkong biasanya diolah masyarakat menjadi olahan tape, keripik, tepung, getuk, dan makanan lain yang banyak diminati masyarakat. Saya pengusaha tape. Setiap hari saya memproduksi sekitar 300 besek berupa tape keju, tape mentega, dan tape ketan hijau.
Produk unggulan yang menjadi ciri khas Desa Bermi selain tape adalah keripik singkong. Produksi keripik yang biasa dikenal dengan keripik A Family milik Bapak Nur Rohim dan Ibu Kisworowati. Keripik singkong milik Bapak Nur Rohim memiliki tekstur empuk tapi tetap renyah sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia dan memiliki beragam varian rasa. Kita dari keripik A Family. Mungkin kalau di sini belum begitu familiar ya Mbak namanya, soalnya kan ini produk baru ya, baru berapa tahun gitu produk kami. Rasanya di sini berbagai macam rasa Mbak. Yang ini yang merah ini balado, ya ada yang jagung manis, ada yang original itu asin Mbak. Original itu bumbunya cukup bawang, cukup garam ya, garam sama penyedap saja. Kalau kita dihitungnya per minggu aja ya Mbak, soalnya kan nggak bisa produksi tiap hari. Jadinya produksi kita itu dalam 1 minggu mungkin sampai 5-6 kuintal lah ketela. Itu yang lain juga ada keripik talas juga ada, keripik pisang ada, bermacam-macam produk. Kelompok wanita tani Desa Bermi juga memiliki produk yang bernama Si Raja Bermi, minuman herbal yang berbahan dasar dari jahe yang diolah menjadi sirup sehingga lebih praktis saat dikonsumsi. Minuman Si Raja Bermi dapat menghangatkan tubuh dan dapat membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti pilek, masuk angin, batuk, dan lain-lain. Produk ini sudah dipasarkan secara offline di Car Free Day Kota Pati dan juga melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Inilah Desa Bermi dengan sejuta keindahan dan keramahannya. Kami sangat berharap Desa Bermi mampu berkembang menjadi lebih baik lagi, baik dalam produk, fasilitas, maupun pendidikannya. Selamat datang di Desa Woro, sebuah kawasan yang mempesona dan menyimpan sejuta keindahan dengan panorama alamnya yang begitu luas mencapai 766 hektar. Dengan data pada bulan November tahun 2023, desa ini menjadi salah satu tempat tinggal bagi sekitar 5.000 penduduk jiwa yang terbagi dalam 8 rukun warga dan 22 rukun tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan sebagai Kepala Desa Woro dengan senang hati menyambut Anda semua warga desa yang saya cintai dan saya sayangi. Desa kita adalah tempat di mana tali persaudaraan terjalin erat, di mana kebersamaan bukan hanya sekedar kata, melainkan menjadi landasan kuat untuk mencapai kemajuan bersama. Mari kita terus jaga keharmonisan ini, saling mendukung dan bahu-membahu membangun desa kita menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Desa Woro adalah rumah kita bersama, tempat di mana setiap langkah kita berarti untuk kemajuan bersama. Saya mengajak seluruh warga Desa Woro untuk terus aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Mari bersama-sama kita jaga kebersihan lingkungan, dukung program-program pembangunan, dan tingkatkan kualitas hidup kita bersama. Fasilitas umum yang dimiliki Desa Woro seperti balai desa sebagai pusat administratif, masjid dan musola sebagai tempat ibadah yang mana menjadi pijakan utama bagi kehidupan sehari-hari. Sebagai wujud komitmen terhadap pendidikan yang berkualitas, di sektor pendidikan Desa Woro memiliki 3 sekolah dasar, 2 taman kanak-kanak, dan 3 kelompok bermain. Industri utama Desa Woro berfokus pada distribusi buah-buahan seperti mangga, duku, dan durian, serta
Peran UMKM berupa produksi bakso goreng yang juga turut mendukung ekonomi desa, sehingga mencerminkan semangat kewirausahaan masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulma Hasin, salah satu pelaku usaha UMKM di Desa Woro. Saya merupakan lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022. Sejak awal tahun 2022 dengan nama usaha Demen Jajan. Produk unggulan Demen Jajan yaitu bakso goreng atau basreng dengan 4 varian rasa, original, balado, asin pedas, dan juga ekstra pedas. Untuk pemasaran produk Demen Jajan dilakukan baik secara online maupun secara offline. Untuk online sendiri, Demen Jajan dipasarkan melalui beberapa marketplace seperti Shopee dan juga TikTok. Kemudian untuk yang offline, Demen Jajan sudah memiliki beberapa mitra toko di area Kecamatan Kragan, Kecamatan Sedan, dan juga Kecamatan Sarang. Sanggar Krido Taruno berdiri sekitar tahun 2017 akhir. Berdirinya sanggar ini karena keprihatinan kita dari kalangan pemuda tentang sudah untuk pelestarian budaya tradisional termasuk gamelan, wayang kulit, juga termasuk kesenian-kesenian lain yang sudah ada di desa kita, barungan juga termasuk pencak juga. Itu kenapa dinamakan Krido Taruno, karena kita memilih nama itu. Krido itu artinya sebuah pergerakan, Taruno itu anak muda, jadi kita awal dari pergerakan anak muda dulu. Sejarah yang kaya menjadi dasar bagi kesuksesan saat ini. Cerita-cerita masa lalu memberikan makna dan identitas yang mendalam pada setiap langkah dan aktivitas masyarakat. Desa Woro bukan hanya tempat tinggal, melainkan sebuah desa yang menghargai warisan budaya, meneguhkan nilai toleransi, dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Inilah tentang Desa Woro, sebuah tempat yang tak hanya indah secara fisik, tetapi juga kaya akan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Tempat di mana keindahan alam dan kehidupan manusia menyatu menciptakan kesejahteraan dan kehidupan yang sangat berarti. Selayang Pandang Desa Karangsari. Desa Karangsari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Karangsari terletak di perbatasan sebelah timur Desa Ngawen, Bleber, dan Sumur, selatan Desa Pelausan dan Payak, barat Mojo, dan utara Perhutani. Desa Karangsari terdiri dari 5 dukuh, yaitu Gibing, Sayang, Godang, Celuak, dan Jentir. Jumlah penduduk Desa Karangsari terdiri dari 2.853 laki-laki dan 2.884 perempuan. Desa ini dijuluki sebagai Desa Pancasila karena keanekaragaman keyakinan dan kebudayaan penduduknya. Terdapat 3 agama yang dianut oleh warga Desa Karangsari, yaitu Islam, Buddha, dan Kristen. Selain itu, pendidikan yang ada di Desa Karangsari, yakni TK sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Serta terdapat Taman Pendidikan Al-Quran. Dalam bidang olahraga, warga Desa Karangsari memiliki olahraga favorit yaitu bola voli.
terdapat tim handal bernama AMSA Volleyball Club. Selain itu, sepak bola juga menjadi kegemaran olahraga warga. Desa Karangsari memiliki tanah yang subur untuk pertanian, sehingga memiliki 3 jenis lahan, yaitu pangan, buah-buahan, dan perkebunan. Luas lahan tanaman pangan didominasi oleh padi, lalu disusul ketela, karet, dan jagung. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan adalah durian, alpukat, rambutan, pisang, jambu, kacang tanah, dan pepaya. Adapun hasil perkebunan didominasi oleh kelapa dan disusul dengan cengkeh. Tidak hanya itu, warga desa Karangsari memanfaatkan potensi desa menjadi sebuah usaha seperti keripik singkong, keripik pisang, dan lain-lainnya. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam perizinan usahanya. Selaku tim PKKM UNES, kami berkontribusi mulai dari pembuatan NIB, PIRT, hingga proses halal. Desa Guo adalah satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Tlogowungu. Desa ini berjarak 12 km dari alun-alun Kabupaten Pati. Desa Guo ini terdiri dari 2 dusun, yaitu Guo Kidul dan Guo Lor. Dengan mayoritas penduduknya yang bekerja sebagai petani singkong. Terdapat berbagai fasilitas yang ada di Desa Guo, mulai dari fasilitas pendidikan yang meliputi taman bermain, PAUD, TK, SD, MI, dan MTS. Kemudian, terdapat fasilitas olahraga seperti lapangan bola dan lapangan voli. Selain fasilitas-fasilitas tersebut, terdapat juga ambulans, masjid, dan kantor balai desa yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Desa Guo menjadi salah satu desa swasembada di Kecamatan Tlogowungu. Desa ini dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang memanfaatkan potensi singkong guna membangun usaha. Salah satu keunggulan Desa Guo yaitu sego instan yang terbuat dari singkong dan jagung. Saya jadi kepala desa mempunyai cita-cita untuk memajukan daripada pembangunan di Desa Guo, baik pembangunan masyarakat kita maupun pembangunan di mana kita sudah berusaha untuk memajukan baik itu ekonomi, pertanian, dan agama juga pemuda. Ini kami sudah berusaha baik itu mengenai masalah UMKM, keterkaitan masalah tujuan untuk meningkatkan daripada perekonomian di Desa Guo. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guo, desa tentram nan asri, hati tentram bersemi. Tangan petani tekun menanam, Guo berkah limpah panen sepanjang tahun. Selamat datang di Desa Pengkol Jago.
sebuah destinasi yang menghadirkan pesona pedesaan Jawa Tengah yang kaya akan budaya, alam, dan tradisi. Desa Pengkol Jagong terdiri dari 9 dusun. Adapun setiap nama dusun disesuaikan dengan kekhasan daerah masing-masing. Desa Pengkol Jagong dipimpin oleh seorang kepala desa yang terpilih. Pemerintahan desa yang baik dan kuat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Penduduk desa Pengkol Jagong mayoritas berprofesi sebagai petani, dengan pertanian padi, palawija, dan perkebunan jagung sebagai mata pencaharian utama. Kehidupan masyarakat di desa ini sangat terkait dengan musim tanam dan panen. Desa Pengkol Jagong memiliki beberapa sekolah dasar dan menengah yang mendukung pendidikan anak-anak di desa ini. Pendidikan dianggap sangat penting, dan masyarakat desa berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada generasi muda. Terdapat 2 sekolah dasar yang membantu anak-anak desa ini dalam mencari ilmu. Desa Pengkol Jagong kaya akan budaya dan tradisi Jawa. Setiap tahun, berbagai festival dan perayaan digelar, termasuk upacara adat, tarian tradisional, dan pentas seni. Desa Pengkol Jagong juga memiliki potensi pariwisata yang belum sepenuhnya digali. Keindahan pesawahan yang melingkupi desa ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Rimbunan hutan jati yang mengelilingi desa juga menyimpan daya tarik tersendiri. Pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang tenang dan merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Pengkol Jagong terus mengalami perkembangan ekonomi yang positif. Pemerintah desa telah mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil serta pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu produk UMKM yang terkenal di desa ini adalah tepung mokaf. Dalam perjalanan kuliner yang semakin berkembang, hadir sebuah UMKM yang mengusung inovasi tepung mokaf. Mokaf Jaya Makmur milik Pak Rudi berdiri di tengah-tengah keindahan pedesaan. UMKM ini mengekspresikan kelebihan dan keunikan tepung mokaf melalui setiap produknya. Dibuat dengan teliti dan penuh dedikasi, tepung mokaf dari UMKM ini tidak hanya menawarkan cita rasa lezat, tetapi juga menghadirkan alternatif makanan yang sehat dan bernutrisi tinggi. Tak hanya fokus pada produk, Mokaf Jaya Makmur juga aktif dalam melibatkan petani lokal dalam rantai pasok mereka. Kolaborasi erat dengan petani membawa dampak positif, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan sekaligus memastikan kualitas bahan baku yang optimal. Desa Karangasem menjadi salah satu desa di Kabupaten Rembang yang memiliki banyak potensi alam dan potensi wisata yang sangat indah. Desa Karangasem terbagi menjadi 2 dusun dan 1 pusat desa. Dengan keindahan alam yang sangat indah, Desa Karangasem sudah dapat dilalui akses jalan berupa aspal. Sedangkan beberapa jalan desa masih menggunakan beton. Prasarana umum lain yang terdapat di desa ini yaitu aliran irigasi yang membentang di sepanjang Desa Karangasem, 1 balai desa, 1 pasar tradisional, 3 taman bermain, 2 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar negeri, 3 pos pelayanan terpadu, 1 puskesmas pembantu, 1 masjid, 5 musola, 1 lapangan sepak bola, dan 3 lapangan voli. Berdasarkan data monografi desa tahun 2023, total penduduk desa Karangasem mencapai 2027 jiwa dengan perbandingan pria dan wanita sebesar 50:50. Mayoritas penduduk desa Karangasem bermata pencaharian sebagai petani, karyawan swasta, wira swasta, maupun buruh pada sektor-sektor tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Roziatun, tinggal di Desa Karangasem. Sebagai petani, apabila musim kemarau, saya menanam jagung. Kalau musim hujan, saya menanam padi. Buat untuk sampah saja, nggak bisa dipakai apa-apa. Nggak terpakai dibuat bediang sapi. Udah tahu bisa bermanfaat untuk masyarakat Desa Karangasem, bisa mengurangi sampah-sampah janggal di Desa Karangasem untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Karangasem. Desa Tambak Agung, tempat di mana keindahan alam dan kehidupan masyarakat bersatu dalam sebuah harmoni. Desa ini merupakan sebuah desa yang penuh dengan potensi alam dan kekayaan budaya yang melimpah. Desa Tambak Agung terletak di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Penamaan Tambak Agung berasal dari kata tambak dan agung. Desa ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Klori, Delok, dan Gunting. Dengan mata pencaharian sebagai petani garam, pedagang, PNS, guru, bidan atau perawat, TNI atau Polri, dan sebagainya. Di tengah gemerlap kehidupan masyarakat Desa Tambak Agung, berdirilah sebuah kelompok seni ketoprak Agung Budoyo yang didirikan sejak tahun 2008 di bawah pimpinan Bapak Rabun Widodo. Seni ketoprak ini memperkaya kehidupan desa melalui pertunjukan di berbagai acara seperti hajat, kitanan, mantenan, sedekah bumi hingga perayaan Agustusan. Antusiasme dan peran masyarakat terhadap kelompok seni ketoprak Agung Budoyo bukan hanya kelompok seni, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat Desa Tambak Agung. Mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga memberdayakan warga desa untuk turut serta dalam menjaga dan merawat warisan budaya. Desa ini memiliki keunikan yang memikat dengan sanggar tari dan rias sekar Ayu Kinesti menjadi puncak keindahan seni dan kearifan lokal. Salah satu masjid yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan keagamaan di Desa Tambak Agung adalah Masjid Ar-Rahman. Sarana pendidikan desa ini meliputi 2 pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD Seruni dan Tunas Bangsa, 2 taman kanak-kanak, TK Dharma Wanita dan TK Negeri 1 Kaliori, 1 sekolah dasar SD Negeri Tambak Agung, dan 1 taman pendidikan Al-Quran. Fasilitas kesehatan yang ada pada desa ini adalah Puskesmas Kaliori. Desa Tambak Agung bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk mengembangkan potensi desa yang menjadi karunia tak ternilai. Desa Tambak Agung memiliki beberapa potensi, diantaranya tambak garam, kupas rajungan, dan perikanan. Pengembangan potensi desa ini menciptakan gabungan kelompok tani, diantaranya ada Tani Makmur, Sekarsari, dan Sri Lestari. Tani Makmur sendiri memiliki salah satu usaha koperasi yang bernama Koperasi Tani Sari Makmur, di mana koperasi ini berfokus pada industri garam. Saya Biaseko Ariamadi, Ketua Koperasi Tani Sari Makmur, yang berdomisili di Desa Tambak Agung, Kaliori, Rembang. Kami Koperasi Tani Sari Makmur berdiri tahun 1999 dan pada tahun 2015 kami berfokus di usaha di bidang garam karena kami tahu potensi garam itu menurut kami mempunyai nilai lebih, dan kami mempunyai area kurang lebih 95 hektar dan terdiri 136 anggota, dan untuk perempuannya juga lebih 9 orang. Untuk Desa Tambak Agung, profil Desa Tambak Agung itu ada laut, ada dengan laut yang otomatis di nelayan, dan pertanian, tapi untuk pertanian kami pada hujan dalam satu musim itu cuma 1 musim tanam.
itu pun harus mengandalkan dengan pemanisasi dari air sungai. Dan garam, kami garam itu kurang lebih bisa panen 100 ton per hektarnya dengan luasan 95, kurang lebih nanti 9.500 ton per tahunnya. Dengan anggota 136 itu kami sebenarnya mempunyai usaha-usaha yang bisa menunjang kebutuhan dan kesejahteraan petambak garam. Usaha-usaha itu dari jembatan timbang, penataan lahan atau perencanaan lahan, dan sampai proses pembuatan garam turunan garam seperti garam konsumsi, garam fortifikasi, dan garam spa. Dan itu otomatis bisa mempunyai nilai tambah dan bisa menambah kesejahteraan bagi kami anggota dan Desa Tambak Agung secara umum. Di tengah canda tawa dan senyum hangat dari masyarakat Desa Tambak Agung, tidak hanya meninggalkan jejak pada kami, tetapi juga cerita yang tak terlupakan tentang potensi garam yang melimpah. Dalam perpisahan yang mendalam, tim PKKM Akuntansi UNES membawa pulang lebih dari sekedar pengalaman. Kami membawa cerita kearifan lokal, keramahan yang tulus, dan semangat gotong royong yang melekat erat di hati kami. Tim PKKM Tambak Agung Akuntansi UNES pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam perjalanan yang baru. Lahan bumi pertiwi terhamparlah Desa Pulorejo yang menyimpan berjuta kisah. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, 3 pendopo yang berada di Dukuh Bingung, Blibak, dan puluhan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat. Serta juga terdapat tempat ibadah berupa masjid, musola, gereja, serta lapangan voli. Sedangkan dalam fasilitas pendidikan, Desa Pulorejo mempunyai 2 sekolah dasar, Taman Pendidikan Al-Quran, dan terdapat taman kanak-kanak. Spesies bambu biasanya tumbuh di iklim tropis. Tak heran jika Desa Pulorejo memiliki sumber daya alam bambu yang melimpah. Bambu menjadikan sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Pulorejo, sehingga Desa Pulorejo ini dijuluki sebagai Desa Anyaman Bambu. Namun sangat disayangkan, sekarang di Desa Pulorejo para penganyam mulai redup. Hal ini disebabkan menurunnya pangsa pasar, faktor usia, teknologi, serta sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia disebabkan karena generasi muda mulai kehilangan minatnya pada budaya menganyam. Beberapa faktor permasalahan serta potensi yang dimiliki oleh Desa Pulorejo, maka dengan bangga kami mengusulkan program yang berjudul Implementasi PKKM sebagai model pengembangan UMKM kerajinan bambu di Desa Pulorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Dengan adanya potensi sumber daya alam bambu yang melimpah, sehingga tidak heran banyak masyarakat di desa ini memanfaatkan bambu menjadi kerajinan anyaman untuk pendapatan sampingan. Saya Safaaton, pengrajin dari Pulorejo, untuk menjelaskan bambu yang ini warnanya hitam atau coklat. Ini untuk dibuat sebagai kursi, meja, bangku yang panjang-panjang itu. Sedangkan bambu yang ini yang ada bunga atau kalau orang sini menyebutnya ada lukutnya, itu dibuat seperti tampa, guna, kipas, kalo, dan sebagainya. Ini serbaguna loh. Namun sangat disayangkan hasil kerajinan anyaman tersebut dihasilkan oleh usia lanjut, sehingga produktivitas serta inovasi sangat terbatas. Terlebih lagi, para pemuda Desa Pulorejo mulai mengurungkan minatnya dengan anyaman bambu dan lebih memilih untuk merantau. Faktor pemasaran kerajinan anyaman bambu masih secara tradisional yang terbatas dari pengrajin rumahan, kemudian diserahkan ke pengepul dan didistribusikan ke pasar. Saya Mbak Parti, pengepul kerajinan Desa Pulorejo. Karena faktor usia, sehingga
melakukan pemasaran melalui tangan ke tangan. Dengan adanya magang desa ini, dia berharap dapat membantu pemasaran kerajinan bambu yang ada desa Purworejo melalui digitalisasi marketing. Padahal anyaman bambu di Desa Purworejo sudah ada sejak zaman nenek moyang, khususnya yang lokal seperti perabotan rumah tangga, yaitu kukusan, kalo, dunak, tampah, tompol, sapu, dan juga tambir. Untuk kelompok home industry didirikan sejak tahun 1993 yang diketuai oleh Bapak Paijan. Saya Paijan dari Desa Purworejo, yaitu RT 5 RW 1, masuk pengrajin anyaman bambu, rotan, tempurung, dan lain-lain. Semenjak mulai tahun 2096 ya, 96 sudah berdiri, lumayan ada ekspor dan sebagainya. Berapa lama udah baru ya termasuk barang itu kita nolak apa ya ekspor. Tapi yang berlaku itu tempurung, kayu, dan rotan. Alhamdulillah, tapi kita kelompoknya nggak ada individu yang berjalan. Itu di Padang. Kalau punah enggak, tapi masih kurang apa ya, kelompoknya kurang gitu. Permasalahan dalam kerajinan bambu di kalangan masyarakat lanjut usia yang mempertahankan pola anyaman lama dan memiliki pemahaman teknologi yang terbatas, dibutuhkan kolaborasi dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan inovasi modern. Kami, tim dari Magang Desa 2023, memberikan alternatif pemecahan permasalahan dalam mengoptimalkan potensi penghasilan masyarakat Desa Purworejo dengan dimanfaatkannya sosial media pemasaran dengan platform e-commerce Shopee, melakukan branding atas kerajinan bambu dijual melalui platform online, dan memperkenalkan produk dan juga pemasaran melalui website. Sehingga masyarakat luar tahu mengenai produk dan ciri khas dari Desa Purworejo. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dan mendukung pelaksanaan program ini. Desa Ngampel merupakan salah satu daerah yang berlokasi di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Rembang yang dilalui oleh jalan nasional, sehingga menjadikannya lokasi yang sangat strategis. Desa ini memiliki hasil pertanian yang melimpah, dikarenakan mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Ngampel adalah petani. Selain itu, mereka unggul dalam pemanfaatan pekarangan rumah melalui program pengembangan pangan lokal. Setiap warga dimotivasi untuk menanam minimal satu tanaman di pekarangan rumahnya. Program ini diharapkan mampu mendorong warga untuk menciptakan sumber pangan mandiri. Dari program tersebut, PKK Desa Ngampel membuat inovasi olahan pangan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian lokal, antara lain crispy terong, crispy pare, crispy bayam, dan sirup markisa. Potensi-potensi yang dimiliki Desa Ngampel dikelola oleh lembaga desa, yaitu BUMDes Ngampel Gading Berkarya. Lembaga ini memiliki 5 unit usaha, antara lain pengelolaan air bersih, tirta gayam, peternakan, kandang uang, limbah aji, dan dewabi, warung binaan. Selain itu, di desa ini juga terdapat lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi, serta orientasi tentang teknologi tepat guna, yaitu Posyantekdes. Desa ini tidak hanya memiliki potensi ekonomi, tetapi juga memiliki potensi religi, yaitu 3 makam wali yang tersebar di setiap dusunnya. Salah satunya adalah makam Syekh Abdul Qohar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Asdiadi Marianto, Kepala Desa Ngampel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Di sini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Negeri Semarang, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya merasa sangat bangga dan bahagia melihat semangat, dedikasi, dan kerja keras yang diberikan oleh para mahasiswa PKKM Magang Desa UNES. Dengan berbagai pengalaman yang diperoleh selama magang, saya yakin para mahasiswa telah memperoleh wawasan dan pengetahuan yang berharga untuk menghadapi tantangan di masa depan. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah berkomitmen dan bekerja keras selama masa magang. Semoga ilmu dan keterampilan yang diperoleh bisa menjadi bekal berharga untuk menghadapi dunia kerja yang nyata atau melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut. Mari kita terus jalin kerjasama dan bahu-membahu untuk mewujudkan Desa Ngampel yang lebih maju dan sejahtera. Saya yakin dengan semangat gotong royong dan kebersamaan kita dapat mencapai cita-cita bersama. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa atas pencapaian yang telah diraih. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Purworejo merupakan salah satu desa dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Desa Purworejo memiliki 4 dukuh, yaitu Dukuh Kalianyar, Dukuh Matalan, Dukuh Karangpandan, dan Dukuh Dresen. Desa Purworejo termasuk daerah pesisir yang bersebelahan langsung dengan pantai utara yang terbentang luas. Dengan letak geografis tersebut, membuat sebagian besar masyarakat Desa Purworejo bermata pencaharian bersumber dari laut. Hasil lautnya sangat beragam, yaitu kerang-kerangan, rajungan, kepiting, udang, ikan surimi, ikan teri, dan jenis ikan lainnya. Dalam proses produksi beberapa industri, ada yang bergantung dengan iklim, yaitu produksi ikan kering dan garam, yang membutuhkan suhu tinggi untuk proses pengeringannya, sehingga efektif dilakukan saat musim kemarau. Selanjutnya, ada produksi yang bergantung pada musim penghujan di akhir tahun, yaitu seperti industri terasi dan kupas rajungan. Hal tersebut dikarenakan pada musim tersebut untuk mendapatkan bahan olahan tergolong sangat melimpah, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan proses produksi. Desa Purworejo menjadi sentral berbagai olahan hasil laut seperti ikan kering, frozen food, terasi, rengginang, garam, kupas rajungan, dan stik teri. Dengan potensi laut yang luar biasa, menjadikan Desa Purworejo memiliki berbagai industri ataupun UMKM yang dimiliki oleh warganya, antara lain Bahamut Nusantara, industri pembuatan ikan kering, Setia Seafood, Jurus Seafood, Barokah Guna Sejahtera, Rengginang 2 Ikan, UMKM Pembuatan Terasi, UMKM Potong Kepala Ikan, UMKM Kupas Rajungan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, dari banyaknya industri tersebut, masih ditemukannya berbagai kendala dari pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, yaitu usaha yang belum memiliki identitas atau branding untuk usahanya, seperti logo dan desain kemasan, belum adanya NIB, dan kurangnya pemasaran. Dengan ditemukannya berbagai permasalahan yang ada, program PKKM atau program kompetisi Kampus Merdeka yang mengusung tema magang desa menjadi suatu solusi untuk hal tersebut. Dikarenakan tujuan utama dari program ini adalah mendampingi UMKM-UMKM yang ada di desa untuk dapat lebih berkembang lagi.
Sebagai tim magang Desa Purworejo, kami membantu dalam mendampingi UMKM untuk mengembangkan usaha yang ada di Desa Purworejo. Beberapa poin berikut merupakan solusi yang kami berikan untuk menjawab beberapa kendala yang ada di UMKM. 1. Membantu UMKM dalam membuat nama produk dan logo untuk identitas usaha. 2. Membantu UMKM dalam membuat desain kemasan produk agar lebih menarik. 3. Membantu UMKM dalam membuat sosial media untuk pemasaran secara daring. 4. Membantu UMKM dalam pendaftaran NIB. 5. Membantu UMKM dalam melakukan pemasaran melalui media online. Selain membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya, tim magang Desa Purworejo juga membuat produk baru, yaitu kerupuk kulit ikan pari. Terciptanya ide tersebut disebabkan karena banyaknya limbah kulit ikan pari yang tidak terpakai. Proses pembuatan kerupuk kulit ikan pari cukup panjang, yaitu mulai dari merebus kulit ikan pari, membersihkan kulit ikan pari dari sisik-sisiknya, penjemuran, pemberian bumbu seperti bawang putih dan garam, penjemuran kembali sampai kulit ikan tersebut kering, dan langkah terakhir yaitu penggorengan kulit ikan hingga menjadi kerupuk. Untuk varian rasa dari kerupuk kulit ikan pari yang dibuat, yaitu rasa original dan rasa pedas. Tim magang Desa Purworejo juga mencoba untuk mengemas kerupuk kulit ikan agar menjadi produk layak untuk dijual. Kegiatan tersebut ditujukan untuk uji coba pembuatan produk baru, agar nantinya warga desa bisa memanfaatkan limbah kulit ikan pari dan dapat memberdayakan masyarakat untuk berwirausaha. Melalui program magang desa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, diharapkan nantinya UMKM yang ada di Desa Purworejo semakin berkembang dan semakin maju, sehingga dapat melanjutkan proyek pendampingan yang sudah dilakukan oleh tim PKKM Magang Desa Purworejo. Pati Bumi Minatani. Di mana hasil pertanian dan perikanan melimpah ruah. Di ujung utara Kabupaten Pati terdapat suatu desa yang terbentang sawah, perkebunan, serta tambak budidaya perikanan. Desa ini dikenal dengan Desa Bakalan. Desa Bakalan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati. Desa Bakalan memiliki luas wilayah 778,89 hektar. Desa Bakalan berbatasan langsung dengan Desa Kenanti, Desa Alasdowo, Desa Kalikalong, dan Desa Ngagel. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan peternak bebek. Desa Bakalan memiliki kantor pelayanan publik yang terdiri dari Balai Desa, Balai Posyandu, Balai Latihan Kerja, masjid, musola, dan pondok pesantren. Dalam segi pendidikan, Desa Bakalan memiliki PAUD, RA, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Sanawiyah. Potensi sumber daya alam dari Desa Bakalan adalah semangka, kelapa kopior, dan ikan bandeng. Masyarakat Bakalan terkenal dengan keramahannya
di mana budaya tegur sapa antar masyarakat masih terjalin dengan erat. Mari berkunjung ke Desa Bakalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto, Kepala Desa Wonosemi, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Saya mau cerita sedikit tentang asal-usul Desa Wonosemi. Kenapa dinamakan Wonosemi? Dulu Desa Wonosemi itu wilayah hutan jati yang kalau ditebang bersemi lagi, kalau ditebang bersemi lagi, jadi dinamakan Desa Wonosemi. Dan Desa Wonosemi memiliki luas sekitar 381.728 hektar. Dan Desa Wonosemi terletak di selatan Kabupaten Blora. Jadi wilayah Wonosemi kebanyakan bagian wilayah hutan. Jadi kebanyakan masyarakat Wonosemi mayoritas petani, dan petani unggulan Desa Wonosemi yaitu menanam padi, jagung, dan pisang, dan yang ada lagi ini pepaya, California, dan tembakau. Itu produk unggulan Desa Wonosemi. Dan masyarakat Wonosemi sangat rajin dan ramah tamah, dan dengan masyarakat yang rajin itu makanya Desa Wonosemi bisa makmur, sejahtera dengan hasil pertaniannya. Dan masyarakat Wonosemi kebanyakan beternak sapi dan kambing, dan sebagian ayam kampung. Makanya Wonosemi ini komplit sekali, mayoritas penduduknya petani dan rajin-rajin, sehingga mata pencarian masyarakat Wonosemi kebanyakan dari pertanian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Krikilan merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kekayaan sumber daya alam yang utama dari Desa Krikilan yaitu ada tebu, semangka, dan juga padi. Desa ini memiliki dua dukuh. Dukuh yang pertama yaitu Dukuh Krikilan, dan dukuh yang kedua yaitu Dukuh Jambu. Penduduk di Desa Krikilan memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Adapun hasil pertanian diantaranya yaitu padi, jagung, kacang-kacangan, cabai, bawang merah, tebu, tembakau, melon, dan semangka. Selain bertani, warga Desa Krikilan juga ada yang berprofesi sebagai peternak. Jenis ternak yang dimiliki yaitu sapi, kambing, dan ayam. Penduduk di desa ini juga memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, mulai dari pedagang makanan, minuman, dan juga toko kelontong. Selain itu, ibu-ibu PKK Desa Krikilan juga aktif dalam kegiatan UMKM. Aktivitas UMKM yang terdapat di Desa Krikilan diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Krikilan.
Sekian perjalanan kita kali ini menjelajahi ragam keunikan Desa Krikilan, tempat di mana tradisi bertemu dengan keindahan alam dan juga kehangatan masyarakatnya yang membawa kita lebih dekat dengan jantung budaya Indonesia. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini. Sampai jumpa.